Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semoga tetap selalu semangat dalam belajarnya. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan kepada kalian, mungkin kalian bingung di sini ya kenapa Ibu memberikan materinya melalui video. Jadi sebelumnya Ibu minta maaf kepada kalian untuk beberapa bulan ke depan mungkin Ibu tidak bisa mengajar kalian secara langsung di dalam kelas, namun Ibu hanya bisa menyampaikan materi melalui video pembelajaran seperti ini. Kenapa? Karena untuk beberapa bulan ke depan Ibu sedang melaksanakan perkuliahan PPG, jadi Ibu kuliah lagi untuk beberapa bulan ini, dan perkuliahannya itu dilakukan secara online. Jadi Ibu ada di sekolah, tapi hanya saja Ibu tidak bisa masuk kelas karena Ibu juga sedang melaksanakan pembelajaran perkuliahan. Jadi Ibu harap kalian bisa memaklumi, Ibu harap kalian bisa memahami, dan kita bisa sama-sama bekerja sama ya untuk beberapa bulan ke depan. Ibu bisa tetap menyampaikan pembelajaran melalui video ini. Kalian juga bisa belajar seperti biasanya mengikuti arahan nanti dari guru pendamping yang mendampingi kalian. Jadi Ibu harap sekali untuk kalian anak-anak Ibu semuanya bisa memahami kondisi ini, bisa memaklumi kondisi ini. Kalian tetap belajar dengan Ibu, hanya saja Ibu menyampaikannya melalui video. Ya, jadi untuk setiap materi yang akan Ibu jelaskan, Ibu melaksanakannya melalui video gitu. Semoga dari video ini kalian bisa tetap belajar seperti biasa, bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dengan jelas. Sekiranya nanti ada poin-poin yang tidak kalian pahami, silakan kalian catat di kertas lembar, dan nanti setelah pembelajaran Ibu, kalian serahkan kepada guru yang mendampingi kalian. Nanti pertanyaan kalian akan Ibu jawab di video berikutnya. Ya, semoga kalian bisa memahami dan kita bisa sama-sama belajar kembali seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai ke pembahasan materi, Ibu harap untuk sekretaris sudah mengabsen temannya siapa saja yang tidak masuk hari ini, dan tolong dicatat di kertas lembar untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir, boleh disertai dengan keterangannya dan nanti diserahkan kepada guru yang mendampingi kalian. Ya, sehingga Ibu juga tetap mendapatkan laporan siapa saja siswa yang tidak hadir di hari ini. Baik anak-anak, silakan kalian siapkan buku bahasa Indonesianya, buku LKS-nya, buku tulisnya silakan kalian siapkan dan dibuka halaman 16. Oke, baik, silakan dibuka halaman 16. Dalam halaman 16 kita sudah masuk ke materi yang kedua. Ya, jadi materi pertama kemarin kita sudah menyelesaikan mengenai teks deskripsi, dan sekarang masuk ke dalam materi baru, yaitu materi mengenai teks cerita fantasi. Sebelum Ibu menjelaskan teks cerita fantasi, ada yang sudah pernah dengar apa itu cerita fantasi? Belum? Oke, kalau belum, ada yang pernah tahu apa itu teks cerita fantasi? Atau mungkin ada yang pernah membaca ataupun menyaksikan teks cerita fantasi? Belum juga? Oke, kalau Ibu rasa dari kita semua mungkin sudah pernah membaca ataupun menyaksikan teks cerita fantasi. Hanya saja mungkin kalian belum tahu kalau itu termasuk ke dalam teks cerita fantasi. Karena teks cerita fantasi ini adalah salah satu teks cerita yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang mana sering kita jumpai baik itu di televisi, di YouTube, dan di video-video lainnya. Jadi sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan teks cerita fantasi itu?
Nah, jadi teks cerita fantasi itu adalah sebuah teks yang mana di dalamnya bercerita mengenai imajinasi atau karangan seseorang yang tidak kita temukan di dalam kehidupan nyata. Oke, baik, Ibu jelaskan sekali lagi. Jadi teks cerita fantasi itu adalah teks cerita yang berasal dari imajinasi, yang berasal dari karangan atau khayalan seseorang yang tidak kita temukan di dalam kehidupan nyata. Seperti itu yang disebut dengan teks cerita fantasi. Jadi kalau bisa digaris kesimpulannya, teks cerita fantasi itu teks yang tidak bersifat nyata, ya, atau teks yang berasal dari khayalan atau imajinasi seseorang. Lalu contohnya apa, Bu, yang termasuk ke dalam teks cerita fantasi? Kalian tahu kartun SpongeBob? Jelas tahu ya. Ya. Kalian tahu kartun Doraemon? Pasti tahu dong. Nah, itu adalah beberapa contoh dari teks cerita fantasi. Kenapa? Karena di dalam cerita SpongeBob, Doraemon itu di dalamnya termasuk ke dalam imajinasi seseorang, di dalamnya termasuk kepada karangan atau khayalan seseorang yang mungkin tidak kita temukan di dalam kehidupan nyata. Contoh, kalian tahu SpongeBob? Itu adalah tokoh SpongeBob adalah salah satu benda spons yang mana dalam kehidupan nyata itu kita menggunakan spons untuk mencuci piring, ya, atau mencuci benda-benda lainnya. Tapi di dalam cerita tersebut SpongeBob adalah tokoh yang mana berperan sebagai layaknya manusia. Ya, walaupun dia tetap tinggal di air, ya, namun di dalam air tersebut dia tidak digunakan untuk mencuci piring. Ya, namun dia digunakan, ya, atau berperan sebagai layaknya manusia seperti kita. Dia bekerja, dia memiliki tempat tinggal, bahkan dia memiliki hewan peliharaan, sama seperti mungkin kalian yang memiliki hewan peliharaan. Jadi itu yang dimaksud dengan teks cerita fantasi, yang mana teksnya itu berasal dari imajinasi seseorang yang tidak kita temukan dalam kehidupan nyata. Pernah tidak kalian terfikirkan bahwa spons yang ada di rumah kalian, yang biasanya kalian gunakan untuk cuci piring, itu bisa berbicara dengan kalian? Pernah kalian terfikirkan? Tentu tidak. Ya, pernah kalian terfikirkan bahwa spons bisa memelihara, bisa merawat seekor peliharaan? Tentu tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan teks cerita fantasi. Jadi sampai sini, kalau Ibu tanya apakah kalian sudah pernah menyaksikan teks cerita fantasi? Tentu jawabannya sudah, karena banyak sekali sekarang film-film atau kartun-kartun di televisi, di YouTube dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam teks cerita fantasi. Sangat banyak sekali. Silakan kalian bisa tentukan kira-kira apa saja sih kartun yang termasuk ke dalam teks cerita fantasi selain SpongeBob dan Doraemon. Boleh kalian catat, ya, boleh kalian tulis di buku tulis kalian, ya, apa saja kartun-kartun atau film yang pernah kalian saksikan dan termasuk ke dalam cerita teks fantasi. Nah, itu yang disebut dengan teks cerita fantasi. Sampai sini bisa kalian pahami? Oke, baik. Kalau bisa kalian pahami, kita lanjutkan. Kalau kalian masih kurang paham, silahkan kalian tulis poinnya ya di buku, di kertas lembar, nanti bisa dikumpulkan. Kita lanjut. Dalam teks cerita fantasi, ya, ada jenis-jenis yang perlu kalian ketahui. Jadi dalam teks cerita fantasi itu ada jenis-jenisnya. Ada 2 jenis. Teks cerita fantasi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, teks cerita fantasi berdasarkan sudut pandang. Kayak di buku LKS kalian bisa buka halaman 18. Ya, di halaman 18 itu ada mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Nah, di sini hanya saja tidak terlalu lengkap. Nanti bisa kalian tulis poin atau kalian lengkapi poin yang akan Ibu bahas.
Ya, jadi cerita fantasi itu dibagi menjadi dua. Ada teks cerita fantasi berdasarkan sudut pandang. Kalau di buku kalian ini yang berdasarkan sudut pandang, ya. Yang kedua ada teks cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Yang pertama berdasarkan sudut pandang yang ada di buku kalian. Yang kedua berdasarkan latar cerita. Nah, yang latar cerita ini tidak ada, silakan kalian bisa tambahkan. Yang berdasarkan sudut pandang ya dibagi lagi menjadi dua. Ada teks cerita fantasi total dan teks cerita fantasi irisan. Itu di buku kalian ada ya, penjelasannya juga ada, contohnya pun ada. Ya, jadi teks cerita fantasi berdasarkan sudut pandang ada total dan ada cerita fantasi irisan. Ya, kalau cerita fantasi yang total ini cerita fantasi yang jalan ceritanya itu ya keseluruhan tidak kita temukan di dalam kehidupan nyata. Jadi di dalam teks cerita fantasi secara keseluruhan baik itu jalan ceritanya ataupun tokoh-tokohnya itu tidak kita temukan di dalam cerita nyata. Contohnya adalah SpongeBob tadi. Ya, di dalam cerita SpongeBob semuanya itu termasuk ke dalam cerita fantasi total. Kenapa? Karena dari tokohnya, latar tempatnya, alur ceritanya itu tidak bisa kita temukan dalam kehidupan nyata. Ya, kita tidak bisa lihat Spons itu dalam kehidupan nyata. Kita tidak bisa lihat Spons bisa bekerja, bisa memasak, bisa memiliki peliharaan. Kita tidak bisa menemukan dalam kehidupan nyata bintang laut itu memiliki rumah, di dalamnya ada televisi ya. Dan kita tidak bisa menemukan di dalam kehidupan nyata televisi di dalam air itu bisa beroperasi dengan baik. Nah, itu termasuk ke dalam contoh teks cerita fantasi total. Jadi keseluruhannya itu berdasarkan imajinasi seseorang. Tidak kita bisa temukan di dalam kehidupan nyata. Kalau yang teks cerita fantasi irisan, ya ini teks cerita fantasi yang mana jalan ceritanya masih ada di dalam kehidupan nyata. Jadi setengah-setengah. Ya, ada yang berdasarkan imajinasi seseorang, ada yang bisa kita temukan dalam kehidupan nyata. Contohnya kartun Doraemon. Ya, kartun Doraemon ada beberapa bagian yang tidak bisa kita temukan dalam kehidupan nyata. Contohnya dalam kehidupan nyata tidak ada seekor kucing yang bisa memiliki keajaiban seperti Doraemon. Tidak ada seekor kucing yang bisa menuruti apapun keinginan manusia. Itu dalam kehidupan nyata tidak bisa kita temukan. Tapi ada juga cerita Doraemon yang kita temukan dalam kehidupan nyata. Apa contohnya? Contohnya adalah Nobita. Ya, Nobita itu ya manusia seperti kita. Dia memiliki keluarga, memiliki orang tua yang sama-sama manusia juga. Ya, dia memiliki peliharaan seekor kucing, yaitu bisa kita temukan di dalam kehidupan nyata. Jadi, itu yang dimaksud dengan teks cerita fantasi bersifat irisan. Ya, irisan itu jadi setengah-setengah, ada yang bisa kita temukan dalam kehidupan nyata, ada yang tidak. Itu untuk teks cerita fantasi berdasarkan sudut pandang yang ada di buku kalian. Ya. Lalu yang kedua, teks cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Nah, berdasarkan latar ceritanya, teks cerita fantasi ini dibagi menjadi dua. Ada teks cerita fantasi sejaman, ada teks cerita fantasi lintas waktu. Ya, kalau cerita fantasi sejaman itu hanya menggunakan satu waktu. Teks cerita fantasi yang hanya menggunakan satu waktu. Kalau teks cerita fantasi lintas waktu itu teks cerita fantasi yang menggunakan dua waktu dan dua tempat yang berbeda. Nah, ini Doraemon juga bisa termasuk ke dalam contoh lintas waktu karena dalam Doraemon itu memiliki dunia menggunakan dua dunia yang berbeda. Ya, terkadang ada di dunianya Doraemon menggunakan pintu ajaib. Ya, terkadang ada di dunia si Nobita sebagai manusia. Nah, itu contoh dari lintas waktu yang menggunakan dua latar waktu. Ya, dua latar tempat yang berbeda.
Nah, itu contoh itu jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Oke. Selanjutnya ya, di buku kalian halaman 17 itu ada unsur dalam cerita fantasi. Ya, unsurnya ada 5, ada ide cerita, ada latar. Latar itu tempat dan waktu. Ada tokoh, ada teks cerita fantasi bersifat fiksi, dan ada bahasa. Nah, ini Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Kelima unsur ini adalah unsur yang harus kalian perhatikan ketika nanti mungkin kalian diminta membuat teks cerita fantasi. Yang pertama itu adalah unsur ide cerita. Jadi di dalam sebuah cerita fantasi kalian memiliki ide cerita yang terbuka. Ya, maksudnya terbuka adalah kalian ketika membuat sebuah teks cerita fantasi, kalian boleh menggunakan ide apa saja. Kalian boleh berhayal bagaimana saja. Jadi ide kalian itu luas. Jadi khayalan kalian, imajinasi kalian luas, di sini dibebaskan. Itu ide cerita. Jadi kalian memiliki kebebasan dalam menuangkan sebuah ide cerita di dalam teks cerita fantasi. Tidak ada batasan di dalam ide cerita yang akan kalian tuangkan. Yang kedua, latar. Nah, ini tadi latar, tempat dan waktu. Ya, kalian boleh menggunakan 2 tempat sekaligus. Kalian boleh menggunakan 2 waktu sekaligus. Ya, kalau di SpongeBob itu dia menggunakan 2 tempat. Ya, ada daratan, ada lautan, tapi yang daratan jarang digunakan. Nah, daratan itu pernah ada episode yang mana si SpongeBob diajak Sandy, seekor tupai, ya, ke daratan. Nah, itu contoh dari latar menggunakan waktu dan tempat yang berbeda. Yang ketiga, unsurnya itu tokoh. Dalam teks cerita fantasi, karakteristik tokoh dalam ceritanya itu unik. Ya, jadi tokohnya itu unik, memiliki keunikan, biasanya memiliki kesaktian ataupun keunikan. Contoh SpongeBob tadi, ya unik, tokohnya itu SpongeBob, Spons. Kita tidak pernah terbayangkan sebuah benda pons bisa menjadi layaknya seperti manusia. Yang lebih uniknya lagi, SpongeBob memiliki orang tua, ya kalau tidak salah orang tuanya itu biskuit seperti Good Time. Nah, itu sangat berbeda jauh. Orang tuanya Good Time, kenapa anaknya bisa benda pons atau SpongeBob? Nah, itu salah satu contoh dari tokoh yang unik. Lalu tokoh yang memiliki kesaktian. Nah, tadi contohnya Doraemon, memiliki kemampuan, memiliki kesaktian yang mana bisa mengabulkan setiap permintaan yang diminta oleh Nobita. Lalu selanjutnya, teks cerita fantasi ini bersifat fiksi, yang mana artinya adalah tidak nyata. Kenapa tidak nyata? Ya karena hanya berupa dari karangan atau imajinasi seseorang. Lalu selanjutnya yang kelima, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi itu bahasa yang bebas. Jadi tidak harus menggunakan bahasa formal, tidak harus menggunakan bahasa yang resmi. Kalian boleh menggunakan bahasa sehari-hari dalam teks cerita fantasi. Nah, itu kelima unsur pembangun dalam teks cerita fantasi yang mana harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membuat teks cerita fantasi. Nah, itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga tadi apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Kalaupun ada yang kurang kalian pahami, boleh kalian tulis poinnya, kalian catat di kertas lembar. Nanti di video selanjutnya akan Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Atau kalian ingin minta diputar kembali video ini, minta tolong oleh guru pembimbingnya, guru pendampingnya, dipersilahkan. Kalau waktunya masih cukup, silakan kalian putar kembali supaya lebih jelas, supaya lebih paham kembali. Nah, lalu selanjutnya, kalau waktunya masih cukup, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di buku LKS kalian. Tugas kognitif
Ya, halaman 19, halaman 20. Ya, halaman 19 dan 20 saja. Ya, kalian kerjakan di buku LKS kalian langsung. Kalau waktu yang tidak cukup, boleh kalian dijadikan PR, nanti di pertemuan selanjutnya baru dikoreksi dan Ibu nilai. Ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini yang Ibu bisa sampaikan. Tadi poinnya kalian untuk sekretaris tolong kalian kumpulkan data siapa saja siswa yang tidak hadir. Lalu jika ada poin-poin yang kalian tidak pahami, silakan kalian catat di buku, di kertas lembar dan diberikan kepada guru yang mendampingi kalian. Dan yang ketiga tugasnya adalah tugas kognitif halaman 19 dan halaman 20. Kalian kerjakan di buku LKS kalian. Kalau waktunya cukup dikumpulkan, kalau belum selesai silakan kalian jadikan PR. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan yang ada. Semoga kalian tetap sehat, semangat belajarnya, dan bisa selalu mengikuti pembelajaran yang ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.